tetapi orangnya tidak mau memberikan jawaban terhadap apa yang informasi yang sudah kita dapatkan dari Balkis. Maka kita sebagai wartawan itu harus menghormati, ya. Kita harus menghormati karena setiap orang itu kan memiliki hak jawab. Ya. Ketika yang namanya hak itu nggak ada dua, boleh digunakan, boleh tidak digunakan, bergantung dari orangnya. Kalau orang yang tadi tidak mau menggunakan haknya, ya sudah, tinggal kita sampaikan dalam isi berita bahwa kami orang ini telah mengkonfirmasi secara langsung kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan misalnya tidak mau menjawab, gitu. Atau misalnya ketika didatangi di kantornya, di rumahnya, dihubungi tidak ada, apa namanya ya? Jangan mengakali. Contoh misalnya begini, memang sengaja tidak ditulis, tidak dikonfirmasi. Gitu. Biar orangnya yang menghubungi, gitu ya. Nanti kalau dia mau menggunakan hak jawabnya, sudah saya mau tulis. Tidak boleh begitu. Kalau begitu, berarti kan wartawannya sudah memiliki apa namanya niat tidak baik terhadap orang yang ditulis. Ya, jadi itu penting. Dan itu apa namanya menjadi bagian dari kode etik jurnalistik. Ya. Kita itu ada yang namanya kode etik jurnalistik, KIJ, ya. Ini yang menyebut apa namanya, yang membedakan antara pekerjaan dengan profesi, ya. Jadi begini, apa perbedaan antara pekerjaan dan profesi? Ada yang tahu? Jadi yang membedakan itu salah satunya ya, indikator pembedanya itu adalah apa namanya, tidak boleh keluar dari kode etik jurnalistik. Ya. Apa saja, banyak hal kalau kita baca satu-satu, banyak hal. Tapi pada prinsipnya yang terpenting bagi wartawan satu, yaitu harus apa namanya, memenuhi keberimbangan berita tadi. Lalu berikutnya ini yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan ya dalam kode etik jurnalistik. Wartawan tidak boleh ya, satu, memeras, menakut-nakuti. Kan ini banyak ya kejadian ya, Pak, kalau datang kepala desa misalnya, sampean ini korupsi pembangunan proyek ini, kalau sampean tidak bayar 10 juta mau saya beritakan, itu tidak boleh ya. Ya sebenarnya itulah, karena sekarang itu antara LSM dan ada LSM yang sambil jadi wartawan, ada wartawan yang sambil jadi LSM ya. Dan mereka itu yang demikian biasanya, bukan biasanya, sudah saya pastikan tidak akan paham tentang kode etik jurnalistik, padahal itu adalah pelanggaran berat ya dalam kode etik jurnalistik. Jadi kalau guru itu ada sertifikasi guru, Pak. Betul. Yang namanya sertifikasi itu adalah legitimasi bagi guru untuk bisa dikatakan dia berkompeten sebagai guru, profesional sebagai guru. Ibaratnya sebagai seorang pengendara, dia punya SIM sudah, gitulah. Kalau kerja, untuk bisa dikatakan sebagai wartawan berkompeten. Yang pertama, lisensi, anggaplah lisensinya ya, atau kompetensinya itu yaitu muda ya, jenjang muda, ada jenjang madya, ada jenjang utama. Muda, madya, dan utama. Kalau wartawan itu di lapangan mungkin muda sudah cukup ya, karena muda itu apa namanya, yang diujikan saat uji kompetensi itu ya selain soal penulisan juga tentang kode etik jurnalistik. Kalau Mas Lukman itu utama, dia sudah tertinggi. Dan sampai saat ini di Madura dari sekian banyak perusahaan media, perusahaan pers yang ada di Madura,
yang terbanyak memiliki lisensi itu Radar Madura. Tepuk tangan dulu untuk Radar Madura. Dan itu menjadi salah satu syarat ya bagi media untuk mengajukan untuk bisa mendapat apa namanya Dulu ya, ibaratnya kalau sekolah itu akreditasi ya. SIUP ya, bukan SIUP. Akreditasi semacam akreditasi. Iya. Tapi kalau di media itu namanya apa namanya verifikasi ya. Verifikasi itu ada dua. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kalau verifikasi administrasi belum tentu verifikasi faktual, tapi kalau sudah faktual sudah pasti apa namanya sudah pasti terverifikasi administrasi. Dan itu perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di yang sudah terverifikasi itu datanya terdaftar di mana? Datanya itu ada di Dewan Pers. Mungkin di sini ada yang dengan kepala sekolah nggak? Ini memang. Oh, anaknya kepala sekolah. Betul. Ya. Jadi misalnya kalau kepala SD apa SMP? SMA ya. Misalnya kepala sekolah didatangi oleh wartawan atau juga LSM yang sebagai LSM. Kalau ibu misalnya ibu kalau tidak bayar sekian maka akan saya beritakan jelek-jelek begini. Ya. Kalau ada yang begitu maka laporkan saja. Ya, laporkan saja ke polisi bahwa saya menjadi korban pemerasan. Ya. Atau misalnya ada saya datang ke sekolahnya. Dari mana? Dari media A. Itu sebetulnya bisa dicek di HP. Ya. Di aplikasinya Dewan Pers itu dicek. Kalau orang yang sudah perusahaannya sudah anggap terakreditasi dan wartawannya sudah melakukan uji kompetensi, itu akan muncul dalam tanda kutip. Kalau yang tidak ada, ya mohon maaf harus dikatakan tidak jelas, laba-laba dan seterusnya. Silahkan itu penilaiannya masing-masing orang. Tapi yang pasti karena itu menjadi salah satu syarat bagi media dan Madura memahami itu adalah sesuatu yang penting tentang administrasi itu semuanya sudah dipenuhi. Prosesnya ribet, tidak semudah membalikkan telapak tangan karena nanti berapa jumlah wartawan yang sudah uji kompetensi itu akan dipertimbangkan, terus kemudian kesejahteraan proses manajemennya juga dinilai dan seterusnya. Dan rata-rata sepengetahuan saya di Madura tidak cuma hanya wartawannya yang paling banyak sudah memiliki lisensi atau berkompeten, tetapi di Madura satu-satunya perusahaan media lokal di Madura yang sudah terverifikasi administrasi sekaligus faktual itu baru Radar Madura. Oke, sementara itu ya, selanjutnya ngalir saja diskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak apa ini Mbak Ina, belum saya lupa, tidak saya kenalkan. Ini Mbak Ina, beliau ini asli Cungkek ya. Cungkek. Iya kan? Terus kemudian beliau ini kopi editor. Jadi dia salah satu perempuan kopi editor yang mengcross-check hasil saya gitu. Jadi begitu. Selebihnya kami serahkan ke adik-adik jika mungkin ada yang mau dikomunikasikan atau didiskusikan. Ya silakan mungkin dari LPS dulu ya, atau mungkin dari pengurus perpustakaan juga apa yang telah disampaikan Mas Jupri itu di setiap susun redaksi ada itu namanya sudah termasuk mbaknya ini. Ya silakan Nak. Sebelum ke ini anak-anak ini Mas ya,
sangat luar biasa. Ini sudah gamblang sebenarnya, sudah panjang lebar, lebih dari 1 jam di sana, dari pukul 10 kurang sampai pukul 11 lewat ini. Ini tentang apa namanya, pers ya, tentang jurnalistik, tentang kewartawanan tadi. Sudah dijelaskan bagaimana profesi wartawan itu, dan salah satu misi kalian dibawa ke sini itu memang agar banyak mengetahui tentang kewartawanan atau jurnalismenya itu, agar banyak mengetahui kalian. Siapa tahu nanti ini kalian diantaranya ini berprofesi sebagaimana yang lagi digeluti oleh Mas Juprinya ini ya. Ngomong-ngomong, secara finansial Badan Madura itu menggaji berapa Mas? Biar tahu juga. Kalau bagi saya, insya Allah selama istri saya satu itu cukup. Lebih 4 juta ya. Ya, kalau kebutuhan keluarga insya Allah dengan catatan tadi, bagi yang laki-laki insya Allah cukup. Sama rokoknya Mas ya? Ini di atas UMR ya, di atas UMR dari 4 kabupaten. Berarti ada prospek untuk menjadi seorang wartawati ketika kalian itu. Ya, kebetulan kadernya Mbak ini loh. Kita Badan Madura itu, kalau Badan ini kan kerjanya di dalam ya. Jadi dia tidak ke lapangan secara langsung. Ya tetap kuning itu tiba-tiba. Tetapi kita Badan Madura punya 2 wartawan perempuan. Ya. Jadi tidak pekerjaan wartawan tidak diidentikan dengan soal gender gitu ya. Kita punya 2, satu di Pamekasan dan satu ada di Bangkalan. Ada prospek kalian itu tiga. Satu ada di Sumeneb, beliau mantan wartawan senior, terus kemudian sempat ditarik ke divisi yang lain, divisi pemasaran, tetapi kemudian ditarik ke wartawan lagi. Jadi ada prospek untuk kalian ya menjadi wartawan, jurnalis perempuan gitu istilahnya. Jadi wartawan semua. Ada juga sini. Monggo, silakan ke Mas Jupri. Kalau Kita ada ini kan catatan saya Mas, redaksi kan ya, uraian tentang redaksian itu kan memang ruhnya pers siswa itu juga redaksian. Tapi juga ada eventnya di sana itu, misalkan mengadakan lomba-lomba mandi kelas. Besok sudah ada penulisan antologi yang dilombakan di satu tahun sekali dan dibukukan di satu tahun sekali. Tapi kalau di Raja Madura, event-event yang biasa di karena Mas perlombaan atau gimana aja yang ada di sini. Tentu kalau ke pemasaran dan keuangan nggak usah nggak usah kalian ketahui lah. Cuma redaksi dan event ini yang menarik, event. Pak, ini nanti lanjut sampai setelah kita tanya. Atau gimana? Dekat dengan Mas Cil atau di break dulu ya mungkin. Di break saja nanti pertanyaan-pertanyaannya menyusul setelah sholat Jumat. Kalian kan perempuan. Ini jam 11 masih belum sih. Mungkin ada yang Ini Mas, mungkin teman-teman siswa masih lagi memikirkan. Sambil nunggu itu, saya duluan yang mau bertanya. Maksudnya biar memancing ya, biar memancing teman-teman siswa untuk juga bertanya gitu ya. Tulis dulu pertanyaan. Baik, yang saya tangkap dari pemaparan Mas Jupri barusan sudah sangat luas sekali. Saya pikir teman-teman dari LPS dan juga perpustakaan MTS atau Putra Nopaya akan banyak membawa oleh-oleh ke lembaga kami nanti. Kemudian di sini dari pemaparan yang Mas Jupri sampaikan tadi ada banyak sebenarnya hal yang mau saya tanyakan. Barangkali teman-teman nanti bisa menyimak juga hal-hal yang saya catat di sini yang saya mau tanyakan ke Mas Jupri, karena memang saya sendiri Mas tidak bergelut dalam dunia jurnalis gitu ya, apalagi
memang tidak tahu nulis gitu. Baik, yang pertama Mas Jupri menyampaikan bahwa proses editing di media itu berlapis gitu kan ya, mulai dari wartawannya, kemudian juga nanti ada editor, kemudian juga di redaktur juga dicek, kemudian juga ada pemimpin redaksi juga ngecek juga gitu kan, berlapis. Nah, yang saya tanyakan, apakah seorang pemimpin redaksi itu juga harus punya relasi yang lebih luas dari bawahannya gitu? Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa setelah dari wartawan ditulis, kemudian masih ada redaktur yang ngecek, setelah itu nanti ada yang paling atas lagi ada dicek oleh pemimpin redaksi gitu. Karena bisa jadi berita yang kita tulis itu, kita sajikan berita dari sudut pandang yang berbeda, banyak bahkan disajikan dalam berita itu. Nah, apakah seorang pemimpin redaksi itu harus mempunyai relasi dan juga pengetahuan tentang berita yang disajikan itu lebih luas dari wartawannya? Itu seakan-akan jadi tanggung jawab yang besar gitu, Mas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu yang menjadi keunggulan dari Radar Madura ini, seperti yang Mas Jupri sampaikan tadi, wartawannya itu punya kreativitas dalam memilih angle berita gitu tadi. Nah, yang saya tanyakan biar juga teman-teman siswa ini juga belajar bagaimana, atau mungkin ada tips khusus agar kita bisa memilih angle berita yang menarik begitu loh. Itu yang kedua. Cukup mungkin, Pak. Cukup dulu ya, Pak. Ya, itu dulu cukup, mungkin yang lain bisa tambah sesuai. Oke, ada mau menambahkan nggak? Silakan. Ya. Balkis ya. Bro, harus dibanding ternyata, Pak. Oke. Wartawan itu cara mengulik beritanya, cara tahu kalau ada kejadian di mana gitu, itu gimana? Beritanya, Cari gimana? Iya. cari beritanya. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Pertanyaannya, apakah pemimpin redaksi harus memiliki relasi atau memiliki pemahaman yang lebih luas dibandingkan wartawan? Jangankan pemimpin redaksi, yang di bawahnya, orang redaktur itu harus memiliki kapasitas lebih luas dibandingkan wartawan. Karena kenapa? Itu penting ya, itu penting. Ketika wartawannya keliru, redakturnya tidak paham, ya sudah kacau di sini. Ya termasuk dengan hal yang sederhana tadi, seperti dalam konteks penulisan berita kriminal. Wartawannya tidak paham tentang proses bagaimana penanganan perkara, redakturnya tidak paham dalam proses penanganan perkara. Lalu kemudian kalau seperti Mbak Ina ini kan tidak terlalu ini sebetulnya, karena fokusnya lebih kepada arah lebih pada penulisan bahasa saja, gitu. Akan kacau isinya. Makanya penting bagi kita Radar Madura itu menempatkan wartawan itu tidak hanya pendidikan terus sampai senior gitu kan, tidak begitu. Maka pengetahuannya hanya cukup terputasi di situ. Dengan proses ya anggaplah kaderisasi, proses di bawah dengan diputar, dirotasi sedemikian rupa itu, kita bukan cuma hanya relasi, lebih bukan relasi sebetulnya, yang lebih tepat pengetahuan tentang suatu peristiwa yang ditulis wartawan itu penting dan sifatnya harus. Jangankan pemerintah, redakturnya yang ada di bawahnya pemerintah itu harus lebih menguasai dan paham dibandingkan wartawan. Lalu apakah penulisan wartawan, karena begini, ketika redaktur itu ngedit, terus kemudian ada kalimat atau keterangan di berita yang ditulis itu dianggap ganjel gitu ya. Ini kok kayaknya ada tepat. Kita itu menghubungi wartawan. Ini maksudnya gimana? Contoh misalnya begini. Saya mengedit berita tentang kriminal namanya ya. Ternyata
yang harusnya penyelidikan ditulis penyidikan. Wartawan nggak paham. Kadang wartawan itu nulis kalau udah paham itu di atas penyelidikan, di tengah penyidikan, di bawah lagi penyelidikan. Macam kecil. Kalau redakturnya nggak paham mau jadi apa coba? Gitu. Nah itu penting. Lalu waktu proses penyeditan oleh redaktur masih menghubungi memastikan ini yang benar yang mana. Kalau dari konstruksi beritanya ini harusnya begini. Kalau kita sebagai orang yang sudah matang atau sudah lama di lapangan itu sebetulnya sudah bisa menekan ya lagi-lagi soal insting ya. Ini berlanjut ke yang kedua tentang bagaimana tentang untuk mencari angle berita. Ini juga lagi-lagi insting. Dan wartawan itu kan harus apa ya? Tidak puas ketika mendapatkan informasi, pengen mendapatkan informasi tambahan. Artinya kalau kata anak sekarang itu keponya tinggi wartawan. Punya rasa penasaran yang besar gitu. Dan itu yang harus tereksplorasi, harus betul-betul dieksplorasi saat melakukan liputan di lapangan. Jadi sehingga dengan begitu bisa mendapatkan angle berita. Kalau saya ketika misalnya dari berbagai waktu wawancara, ini sebetulnya setiap wartawan itu kan punya karakter masing-masing. Tidak cuma hanya dalam proses orang nulis yang punya karakter, tapi proses dia melakukan interaksi di lapangan itu dia punya cara atau metodenya masing-masing. Itu adalah cara bagi wartawan untuk bisa mendekati, ngambil hati dari narasumber. Kalau saya biasanya ketika berbicara dengan atau wawancara dengan sesama berbagai dengan wartawan, kalau yang ditulis plek murni itu ya sudah hasilnya tidak akan jauh berbeda. Tapi ketika dari misalkan banyak pemaparan, tapi ada satu yang mungkin unik atau tidak akan dieksplorasi lebih dalam oleh wartawan yang lain, itu yang kemudian saya tanyakan di luar saat wawancara dengan wartawan. Di luar saat wawancara. Artinya apa? Selain membangun hubungan atau emosional secara langsung dengan narasumber, kita akan lebih kaya informasi, kaya berita di dalamnya. Jadi begitu. Terus berikutnya cara memburu berita bagaimana? Jadi gini, kalau wartawan baru itu kan yang sangat penting dalam untuk menjadi wartawan itu adalah hubungan. Makanya hubungan baik itu harus tetap dijaga dalam sepak bola. Itu kuncinya bagi wartawan. Karena tidak mudah untuk membangun hubungan. Memang ketika jangankan adik sebagai siswa, sesama wartawan saja ketika tahu bahwa Radar Madura itu di setiap harinya ditarget 4 berita, itu kaget mereka. Waduh, gimana bisa memenuhi atau menulis 4 berita dalam setiap hari? Ingat, yang kami tulis bukan hanya kejadian yang sifatnya peristiwa, tidak cuma hanya kecelakaan, penangkapan atau apa, itu kan yang sifatnya peristiwa. Tetapi misalnya seperti ini. Nah kalau seperti ini kan peristiwa nih, ex-manajer keuangan divonis 3 tahun. Jadi ini harus betul-betul ditulis setelah proses vonis. Kalau lebih dari itu masih ya. Nah ini kan bukan peristiwa. Pegang proyek program asuransi nelayan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana wartawan bisa memiliki referensi untuk menemukan diri? Wartawan itu bukan cuma hanya nulis kejelekan orang. Ini persepsi yang harus dibangun, yang harus dibenarkan. Wartawan ditanya menulis kejelekan aib orang, apa lagi ya? Itu kan gibah kan? Yang negatif ya. Tapi ingat. Dari kita itu ada namanya wartawan itu ada undang-undang pers namanya ya 40 tahun 99.
Itu undang-undang khusus. Dalam undang-undang itu dijelaskan apa fungsi dari media. Fungsi jurnalistik itu ada. Ya. Fungsi jurnalistik satu kontrol. Kontrol itu adalah apa ya sifat? Controlling. Jadi sifatnya itu pengawasan. Menjadi makanya wartawan itu disebut sebagai pilar demokrasi kan gitu. Contoh misalnya kayak Sambo, tahu Sambo ya? Brigjen Sambo itu benar. Sambo itu kalau tidak ada wartawan, dia tidak akan ditangkap, sementara keluarga korban tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Ya meskipun setelah ditangkap ternyata setelah banding dikurangi sekarang. Ya itulah dinamika proses hukum kita. Tapi andai kata karena waktu itu kan fakta yang dibangun waktu itu, cerita yang dibangun oleh Sambo dan kawan-kawan waktu itu seolah-olah korban yang salah karena mau melakukan asusila kepada istrinya Sambo kan. Kalau tidak ada media waktu itu sudah selesai. Korban dan keluarganya namanya menjadi guru tidak mendapatkan keadilan, Sambonya tetap berkuasa. Jadi begitu. Itu controlling fungsinya media. Terus kemudian media juga punya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ya banyak hal. Dengan produk yang kita terbitkan, satu bisa membangun, menciptakan budaya literasi. Itu yang secara tidak sadar kita dapatkan. Terus yang kedua, ya dengan begini ini kan bagian dari upaya pendidikan juga. Lalu ada fungsi hiburan, ada fungsi ekonomi. Ya, fungsi ekonomi itu nanti soal keuangan. Tidak usah masuk ke sana. Tapi kita berbicara soal jurnalistiknya. Jadi bukan berarti kita itu mencari kejelekan orang, mengungkap aibnya orang dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini harus saya harap dengan adanya adik-adik di sini nanti bisa meluruskan. Kalau ada keluarganya jadi wartawan, dikatakan sebagai orang yang mengungkap kejelekan sisi buruknya orang, ya bisa disampaikan. Sebetulnya bukan soal menjelekkan orang, tapi ini adalah fungsi kontroling ya. Bayangkan kalau tidak ada itu, tidak ada media umpamanya, tidak ada media, maka apa yang mau diharapkan dari pemimpin kita atau penguasa kita? Contoh sederhana, dan seperti saya tulis tadi, ini bukan saya, tapi wartawan kebetulan yang ini saya, jadi saya paham betul. Jadi coret program asuransi nelayan. Ingat, ada yang keluarga nelayan di sini. Nelayan ada. Petambak garam, tidak ada ya. Jadi pemerintah itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang nelayan, perlindungan nelayan, tambak-petambak, terus pembudidaya ikan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa pemerintah itu harus memberikan jaminan keselamatan kerja bagi mereka. Caranya bagaimana? Dengan didaftarkan misalnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketika mereka itu ada kecelakaan kerja, mereka akan mendapat santunan keluarganya, gitu loh. Sementara di Bangkalan ini programnya sudah ada tapi mau dicoret, gitu. Ini kan merugikan pada nelayan. Jadi begitu. Ya. Terus lalu bagaimana kita juga kalau beritanya peristiwa, lalu bagaimana kita kita harus mendapatkan informasi cepat, ya, informasi cepat. Untuk mendapatkan informasi cepat. Contoh misalnya ada kejadian kecelakaan di mana? Ya kita satu harus punya membangun banyak relasi, ya. Itu penting sekali lagi. Baik sesama wartawan, karena kadang wartawan dapat informasi itu ngabarin begitu. Atau bahkan misalnya anggota polisi, mereka kadang ngabarin kalau sudah ada hubungan baik.
Tapi ada juga yang tidak ngabarin, seperti yang pernah saya lakukan sekitar 2022 tahun kemarin. Di Sampang itu ada 5 remaja, 5 orang anak-anak masih sekitar usia 18 sampai dengan 20 tahun. Jadi itu sekitar jam 9 malam berangkat dari Sampang, ternyata mau ke Surabaya, mau ke hiburan malam. Nyampe di Tanah Merah itu nabrak pagernya rumah. Jadi hanya satu yang selamat, 4 itu meninggal di tempat. Mobil yang dikendarai itu ternyata bukan punya dari salah satu itu, tapi rental ternyata. Lalu saya mau tulis itu waktu itu, polisi, saya sudah kenal dengan polisi, sudah berhubungan baik, tapi mungkin kalau polisi mau diselesaikan atau bagaimana. Waktu itu polisi tidak mau menyampaikan identitasnya, tapi saya sebagai penulis itu harus tahu siapa namanya, usianya, dan lukanya di mana, lebarnya berapa, lukanya di bagian mana, itu saya harus tahu. Apa yang saya lakukan meskipun polisi tidak memberikan identitas itu. Sementara korbannya sudah dibawa pulang. Kalau datang ke rumahnya, saya tanya itu ke keluarganya, ya tidak mungkin, karena keluarganya masih shock, masih trauma. Saya tidak mungkin melakukan bertanya atau mewawancarai keluarganya. Meskipun biasa rata-rata biasanya dapat informasi dari polisi. Ketika polisinya tidak memberikan informasi dari mana, caranya yaitu saya kebetulan kenal dengan penjaga di pemulasaran jenazah, ruang jenazah di rumah sakit. Jadi orang ketika meninggal itu kan dibawa ke situ dulu. Jadi saya dapat itu datanya, namanya, bahkan karena kan di otopsi dulu. Ada dokternya kan kalau otopsi itu. Oh, lukanya di bagian kepala, panjangnya sekian, dalamnya sekian, itu lengkap semuanya. Sampai setelah saya menulis berita itu, orang polisinya kaget waktu itu ketika saya. Kok bisa sampai tahu itu? Oh, ya bisa tahu Pak. Insting wartawan. Insting. Waktu itu di sini ada 2 tempat tempat penyimpanan atau tempat penampungan kendaraan kecelakaan, bekas kecelakaan. Saya cari semuanya, tidak ada. Ternyata sama polisi itu ditaruh di tempat bengkel mobil di daerah Tanah Merah juga, bukan ditaruh di tempat itu. Bagaimana saya tahu jenis kendaraannya, terus kemudian plat nomornya berapa? Waktu itu saya mendekati rumah warga yang ada di dekat kejadian ini. Saya tanya, sempat memfoto? Sempat Mas, tapi tidak jelas karena malam hari Mas. Oh ya sudah, yang penting saya dapatkan plat nomornya. Setelah saya dapatkan, saya tinggal memasukkan, saya punya aplikasi. Kalau sudah saya masukkan aplikasi itu, maka akan keluar semuanya. Oh ini mobil ini, kendaraan ini pembuatannya tahun berapa, terus pajaknya kapan, berapa pajaknya, itu saya bisa mengecek kendaraan dengan begitu. Jadi setelah berita itu terbit, akhirnya banyak teman-teman berita televisi itu datang ke kantor polisi, ke Lantas, ke kantor Laka, kantor polisi yang ada di itu. Akhirnya saya dipanggil karena kan waktu itu saya tulis diduga mabuk gitu, mengendarai mabuk. Kenapa? Polisinya bilang, Mas, dari mana sampai itu berasumsi bahwa itu mabuk? Waktu itu saya punya rekaman video yang memperlihatkan mereka itu nyanyi-nyanyi seperti orang-orang mabuk, tapi saya tidak ungkapkan itu. Dan polisi waktu itu jengkel ke saya karena awalnya polisi kan waktu saya wawancara tidak mau ngasih informasi dan meminta saya tidak menulis. Tapi itu saya tulis dengan semampu saya menggali informasi. Dan ceritanya lengkap, dibuat grafis, berangkatnya pukul berapa, sampai kejadian di sana itu pukul berapa. Jadi waktu kejadian itu bagaimana saya bisa mendapatkan informasi kejadiannya, pukulnya, detiknya, menitnya dari mana?
saya hanya bisa dapat mengukur itu dari pengambilan foto oleh orang yang memberikan foto ke saya. Dia ambilnya pukul berapa itu kan bisa keluar di foto, itu kan bisa keluar. Waktu itu yang tengah malam tidak ada yang ini, tidak ada yang bangun, jadi yang selamat hanya satu. Dan itu kan itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan informasi terhadap satu peristiwa yang terjadi. Mungkin itu ya, karena laki-laki ini waktunya sudah harus menunaikan kewajiban. Break dulu gitu. Break dulu ya. Bagaimana Pak? Break dulu. Nanti setelah kita tanya. Oh, iya. Sudah selesai berarti. Iya. Mungkin ada sesuatu yang cukup krusial mengganjal atau apa, anak-anak LPS atau perpus ya. Iya. Ke Mas Dubri nanya. Iya. Ke Mbaknya boleh juga. Ke Mbak Ida boleh. Mas Dubri boleh. Ayo. Iya, tadi kata Pak Dubri, wartawan harap make a problem buat kekeliruan. Oh ya. Dalam kurung kan harus sempurna. Nah, bagaimana how to be a perfect one? Gimana jadi sempurna dan menghilangkan kata manusia tidak luput dari kesalahan di mindset kita. Karena memang wartawan harus dituntut sempurna juga. Ya. Itu ya, satu saja ya. Oke. Ada yang lain mungkin Mbak Ketua LPS-nya, Mbak Atiatul Gazilatul Agustina. Iya. Iya. Ayo Pak, ayo dipercepat Mbak. Kalau wawancara itu biasanya kita tetap buka namanya dengan narasumber. Kalau narasumbernya semuanya luar negeri, apakah kita langsung turun ke lapangan? Oh gitu ya? Ya karena kan Dituntut. beberapa hari yang lalu saya pernah baca wartawan Indonesia itu foto sama pembalap di luar negeri. Jangan-jangan di Mandalika itu. Mandalika. Intinya kalau umpamanya beritanya sumbernya jauh gitu ya. Nah, sementara wartawan dituntut untuk secara berita secara faktual, tatap muka dulu kamu gitu ya. Monggo Mas. Oke, saya mulai dari di sana ya. Pertama apa? Ini pertanyaannya begini, biar lengkap sekali saya tambahkan. Kita Radar Madura. Apakah kejadian yang di luar di Radar Madura yang berkaitan dengan warga Madura kita harus tulis juga atau tidak, kan juga tidak pertanyaannya. Bisa kita dengan datang langsung ke sana. Ya, bisa kita dengan datang langsung ke lokasi untuk melakukan proses peliputan. Tetapi juga bisa kita mendapatkan informasi tentang kejadian terjadi di sana melalui orang yang ada di situ, orang Madura yang ada di situ. Caranya bagaimana? Kan sudah bisa ditelepon sekarang. Ya. Tetapi boleh kita Radar Madura dulu di 2016 musim ya kalau tidak salah itu melakukan peliputan di Malaysia di tempat TKI Madura. Jadi di situ yang dibahas itu banyak, mulai dari bagaimana mereka itu bertahan hidup, bagaimana pendidikan anak-anaknya, karena ternyata di sana itu mereka kan ketika ilegal itu pendidikannya menjadi lebih sulit, ya, jadi begitu. Tapi boleh kita datang langsung. Kalau saya dulu pernah menulis tentang olahraga tentang Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2020. Porprov 7 ya, Porprov 7 yang dilaksanakan di Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso. Jadi saya muda ya, setiap hari di 4 kabupaten. Jadi begitu ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana
pertanyaan yang kedua, bagaimana agar hasil atau karya wartawan menjadi sempurna? Ya. Selayaknya wartawan bukan cuma hanya dalam menulis berita, tetapi dari awal wartawan seharusnya harus menyusun perencanaan berita. Jadi untuk bisa memenuhi target yang 4 tadi itu ada perencanaan. Ya, ini penting. Besok kita mau menulis apa? Ya. Yang menarik besoknya apa? Jadi ada perencanaan. Kalau 4 ya harusnya nulis 4. Ada 4 perencanaan juga. Tapi perencanaan bukan dibuat di hari yang sama, melainkan jauh-jauh hari. Minimal 1 hari sebelumnya ya. Biar kita ada persiapan untuk apa yang akan kita lakukan besok. Jadi kita tidak akan kebingungan apa yang akan dilakukan. Tidak cuma hanya perencanaan sebetulnya yang dipersiapkan, tetapi juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada narasumbernya. Setelah semuanya dianggap sudah lengkap yang mau ditanyakan, baik data maupun wawancaranya, yang penting lagi juga proses penulisan. Ya. Artinya memastikan apa yang ditulis itu sudah sesuai dengan proses pengumpulan informasi yang di lapangan, dan informasi secara langsung, pengamatan langsung di lapangan, atau hasil wawancaranya atau data yang tidak dikumpulkan. Baru setelah itu di sini masuk ke sini, itu tadi saya sampaikan yang terpenting redaktur atau orang yang jadi itu juga lebih paham dibandingkan wartawan. Jadi insya Allah saya berkeyakinan. Kenapa saya berkeyakinan redaktur lebih paham? Karena redaktur itu juga berasal dari wartawan. Asalnya pemimpin redaksi juga berasal dari wartawan. Ada regulasi nanti ya. Gimana? Regulasinya memang dari bawah nanti. Memang tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur itu. Ya, tetapi ya ibaratkan orang yang mau jadi kepala sekolah harus berangkatnya dari guru. Jadi dia yang tahu tentang pendidikan di dalamnya, gitu. Tentang dinamika yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya pemimpin redaksinya bukan orang dari wartawan atau bukan berangkat dari orang redaksi, ini menjadi kebingungan. Gitu. Kalau misalnya orang keuangan ditaruh jadi redaksi, tapi mereka itu kan tidak mungkin ya. Jadi begitu. Ya, sementara itu ya. Ada lagi atau gimana Pak? Mbak? Ada Ponela? Ada. Bagian perpustakaan ya? Iya. Satu saja nak ya? Iya. Oke. Apakah wartawan ujung tombak? Ujung tombak wanita itu gimana ya? Berita. Berita. Ujung tombak berita. Wanita ya Allah, salah gitu dong. Oke, bukan cuma hanya ujung tombak berita, tapi wartawan menjadi ujung tombak dari perusahaan media massa, dari perusahaan televisi. Karena apa? Yang kita jual, produk kita itu ya berita. Beritanya dari mana? Ya mereka yang ada di lapangan. Siapa? Yaitu wartawan. Jawabannya adalah dia. Itulah pentingnya kita memiliki SDM wartawan yang selain berkompeten, yang dia kreatif juga dalam melaksanakan tugas, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu insting kreatifnya itu, dan tidak monoton. Orang-orangnya ikut meskipun nulis, artinya tidak hanya menggugurkan kewajiban. Artinya kita kan dituntut menulis berita. Tapi dalam proses penulisan itu tidak cuma hanya agar yang empat ini gugur gitu, tapi ada nilai lebih di dalamnya. Kalau tidak begitu, ya sudah, kita tidak ada bedanya dengan media online ya, yang hanya mengandalkan kecepatan. Ketika sudah demikian, maka apa yang kita sadari, produk jurnalistik kita akan ditinggalkan. Orang kita tidak akan laku. Dan itulah yang kenapa sampai saat ini kami berkeyakinan
orang membaca kesetiaan orang itu membaca Radar Madura tidak cuma hanya dari aspek kedekatan dengan kami secara personal, tetapi kami juga berkeyakinan karena ada mutu dari karya yang kita hasilkan. Jadi itu. Oke, ada lagi ya. Ada. Ini mungkin harapan dari pembina LPS dari saya pribadi ke seperti apakah memungkinkan lagi misalkan ada ruang khusus siswa di mana untuk di mungkin sastra, kalau ada opini kan nggak mungkin bagi mereka ya tinggal SMP SMA Untuk rubrik ya Pak? yang spesial untuk siswa lah, bukan Oh, untuk umum gitu ya. spesifik. Iya. Apakah ada harapan ya? Ini nak ojon raja beton. Masa? Iya. Itu anunya. Trading kapan? Kira-kira gimana, Mas? Oke, nanti ya sebetulnya yang memiliki otoritas itu masih tapi nggak apa, ini adalah masukan luar biasa dan akan kami sampaikan. Tetapi kami menyadari, saya sepakat sebetulnya tidak, kalau ini direalisasikan, ini tidak cuma hanya memberikan ruang kepada siswa-siswi Sebenarnya tapi juga ke Tapi semuanya. 4 kabupaten dan di 4 kabupaten. Tetapi meskipun saya pahami sampai saat ini kalau bicara soal pendidikan itu yang paling produktif di nomor harus ada harapan ya untuk kalian terus di Radar Madura ini, karena mudah-mudahan ada rubrik khusus untuk yang diisi siswa. Jadi mungkin di bidang sastra atau mungkin puisi misalkan ya. Tapi jangan mengharap honor kan. Memang radar itu bukan itu, tapi itu pelatihan lah ya. Untuk karena mau nyaman banget itu kan, karena tambah semangat. Bagi ada honor. Lebih masih beriin honor gitu, tapi belum, itu jangan jadi pandangan bagi pemula seperti kita, seperti kalian. Jangan. Jawab pos umum, apa jawab Radar Madura? Oh, kayaknya di Radar Madura itu. Kalau di hari Sabtu di jawab posnya itu belum ada ya dari anak kaya itu. Iya, bukan di anda itu maksudnya, bukan di radar di jawab posnya, bukan. Sabtu kan masuk. Kalau di radar itu setiap Ahad, setiap Minggu. Ya. Paten gede gimana nah apa butuh bersama atau bagaimana? Oke, terima kasih banyak adik-adik ya. Pada prinsipnya saya bangga, saya senang bisa berinteraksi langsung dengan adik-adik sekalian. Kami Radar Madura sangat terbuka, bahkan bila mana nanti suatu saat membutuhkan kami, misalnya untuk pelatihan atau apalah, silahkan mengirim secara formal, mengirim surat. Tapi kalau di Sumeneb nanti biar lebih dekat Mas Lukmannya langsung. Jadi begitu. Sementara itu ya, terima kasih banyak. Yang pertama, bagi saya dimanapun saya bertugas, saya selalu menyampaikan setiap berinteraksi dengan orang baru, satu, semoga apa yang pertemuan kita hari ini, bagian dari silaturahmi ini, menjadi nilai ibadah. Amin. Dan yang kedua, selalu saya sampaikan, baik satu di Pamekasan, Sumeneb, dan Tembagalan, ketika ketemu orang baru saya selalu menyampaikan, waktu kenal dengan orang baru, semoga apa yang kita, pertemuan kita ini menjadi jalan taleh teretan ke depannya. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.